Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah, yaitu anggotanya 1. Halimatun Sya'diyah, 2. Tridiana Yunita, 3. Salsabila Vanessa, dengan dosen pembimbing Ibu Ria Febrina, SSM Hum. Definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Definisi karya ilmiah menurut Sujiman dan Sugono tahun 1991 adalah karya tulis dengan penyusunan berdasarkan kajian ilmiah, sedangkan menurut Suri Asumantri tahun 1995 dalam Vinoza tahun 2010, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi penalaran keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan sintesis analitis. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. 1. Menurut Eko Susilo tahun 1945. Karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. 2. Menurut Dwi Loka dan Liana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan atau pembangunan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur pengalaman serta penelitian. Pengertian karya tulis ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. 2. Artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. 3. Skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. 4. Kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokal karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Next. 5. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. 6. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. 7. Disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terinci, disertai berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Selanjutnya itu jenis-jenis karya semi ilmiah. 1. Ada artikel.
Artikel adalah suatu karya tulis lengkap dan terdapat di dalam majalah, surat kabar, dan media massa lainnya. Tema-tema yang terkandung di dalam artikel biasanya berupa pengalaman pribadi, imajinasi penulis, pengetahuan umum, dan juga penelitian ilmiah. 2. Editorial. Editorial adalah salah satu rubrik khusus yang ada pada media cetak yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Penentuan topik dan penulisan editorial biasanya dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pihak media massa tersebut. 3. Feature. Feature adalah salah satu karangan semi ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif. Feature disebut juga karangan khas. Biasanya gaya bahasa khas yang digunakannya yaitu gaya bahasa sastrawi yang mengandung macam-macam majas di dalamnya. 4. Resensi. Resensi adalah ulasan buku, film, lagu, dan album musik yang dimana semuanya diulas mulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Tujuan resensi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kualitas dari buku, film, lagu, ataupun album musik tersebut. 5. Opini. Opini adalah karangan yang bersifat pendapat subjektif seseorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Opini bisa dijumpai pada rubrik khusus yang disediakan media cetak dan media daring atau online. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis karya non-ilmiah. 1. Ada puisi. Puisi merupakan suatu bentuk sastra yang menggunakan kualitas bahasa yang estetis dan seringkali berirama. Puisi memiliki sejarah panjang, mulai dari zaman prasejarah berburu puisi di Afrika, puisi istana kerajaan dan elegi di Kekaisaran Lembah Sungai Nil, Niger, dan Volta. Beberapa puisi tertulis paling awal di Afrika muncul di antara teks piramida yang ditulis selama abad ke-25 sebelum Masehi. Puisi epik Asia Barat paling awal yang masih ada, Epic of Gilgamesh, ditulis dalam bahasa Sumeria. Puisi menggunakan bentuk dan konvensi untuk menyarankan interpretasi kata yang berbeda atau untuk membangkitkan tanggapan emosional. 2. Ada cerita pendek. Cerita pendek adalah sebuah prosa fiksi yang biasanya dapat dibaca dalam satu kali duduk dan berfokus pada insiden yang berdiri sendiri atau rangkaian insiden terkait, dengan maksud untuk membangkitkan efek tunggal atau suasana hati. 3. Ada dongeng. Dongeng adalah salah satu contoh genre cerita rakyat yang berbentuk cerita pendek. Cerita semacam itu biasanya menampilkan entitas seperti kurcaci, naga, elf, fairy, raksasa, goblin, putri duyung, hewan yang bisa berbicara, unicorn atau penyihir. Di sebagian besar budaya tidak ada garis jelas yang memisahkan mitos dari rakyat atau dongeng. Semua ini bersama-sama membentuk literatur masyarakat preliterate. 4. Ada roman. Roman merupakan sejenis karya sastra dalam bentuk prosa. Isinya melukiskan tentang perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Atau bisa juga dikatakan bahwa roman adalah bagian dari karya sastra berbentuk prosa yang berisi pengalaman hidup dari para tokoh, yang bermula dari dia lahir hingga dewasa bahkan sampai meninggal dunia. Roman memiliki beberapa ciri diantaranya yaitu mengisahkan seorang tokoh fiktif, di mana tokoh tersebut dikisahkan dari lahir hingga ajal menjemputnya. Roman memiliki jalan cerita yang lengkap, watak tokoh dikisahkan secara terperinci. 5. Ada novel. Novel adalah karya fiksi naratif yang relatif panjang. Biasanya ditulis dalam bentuk prosa dan biasanya diterbitkan sebagai buku. Novel juga dapat diartikan sebagai karya naratif dari prosa, fiksi yang menceritakan tentang pengalaman manusia tertentu dalam waktu yang cukup lama. Gaya dan panjang prosa serta pokok bahasan fiksi atau semi-fiksi adalah karakteristik novel yang paling jelas menentukan, tidak seperti karya puisi epik
Ia menceritakan kisahnya menggunakan prosa dan bukan sajak. Tidak seperti cerita pendek, cerita ini menceritakan narasi yang panjang dan bukan pilihan singkat. Namun ada elemen karakteristik lain yang membedakan novel sebagai bentuk sastra tertentu. 6. Drama. Drama karya sastra adalah penggambaran peristiwa fiksi atau non-fiksi melalui dialog tertulis. Drama dapat ditampilkan di atas panggung, di film, atau di radio. Drama biasanya disebut drama dan penciptanya dikenal sebagai penulis naskah atau dramawan. Berikut contoh karya ilmiah. Bahaya internet bagi remaja. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Internet saat ini sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Memang internet cukup membantu dalam menyelesaikan banyak pekerjaan, akan tetapi ternyata internet pun tidak terlepas dari hal-hal negatif yang dapat berdampak buruk. Apalagi usia remaja merupakan saat-saat labil sehingga masih sering terseret arus. Untuk itu, penelitian mengenai bahaya internet bagi remaja penting untuk dilakukan. B. Rumusan masalah. Bagaimana bahaya internet bagi remaja? C. Tujuan penelitian. Dapat menjelaskan bahaya internet bagi remaja. Bab 2. Pembahasan. Bahaya internet bagi remaja, yaitu internet di kalangan remaja saat ini nampaknya sudah menjadi kebutuhan pokok. Akan tetapi, tidak semua remaja memanfaatkan internet dengan benar. Ada banyak remaja yang cenderung menyalahgunakan internet sehingga berdampak buruk bagi dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan riset yang mendalam, terdapat beberapa bahaya dari penyalahgunaan internet di kalangan remaja, yaitu sebagai berikut. 1. Perilaku bullying melalui media sosial. 2. Mudahnya mengakses konten pornografi yang berakibat pada perilaku kejahatan seksual. Yang ketiga, maraknya kasus penculikan di kalangan remaja setelah berkenalan melalui sosial media. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, internet memang sangat membantu dalam kehidupan, akan tetapi ia tetap memiliki kekurangan. Karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi anak-anaknya, sehingga para remaja dapat membentengi diri dari hal-hal negatif dalam penggunaan internet. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Sistematika membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama, bagian pembuka. Bagian pembuka adalah bagian yang kita lihat dan baca ketika membaca karya ilmiah. Terdiri dari bagian sebagai berikut: 1. Sampul, 2. Halaman, 3. Halaman pengesahan, 4. Kata pengantar, 5. Daftar isi, 6. Abstrak. Pendahuluan. Setelah membuka dan membaca bagian pembuka, kita akan disajikan dengan bagian pendahuluan yang menguraikan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah. Bagian pendahuluan umumnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. 1. Latar belakang masalah, 2. Perumusan masalah, 3. Pembahasan masalah, 4. Tujuan penelitian. Pembahasan. Karya ilmiah umumnya berisi uraian dan penjelasan mengenai teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan. 2. Pembahasan dalam karya ilmiah berisi hal-hal berikut. 1. Pembahasan teori. 2. Kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan. 3. Pengajuan hipotesis. Metodologi penelitian. Mencakup uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian. Berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dan proses penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk sebagai berikut. 1. Tabulasi data. 2. Analisis. 3. Evaluasi terhadap data yang disajikan. 4. Pembahasan hasil analisis dengan menerapkan metode perbandingan. 5. Persamaan. 6. Grafik. 7. Gambar. 8. Tabel. Penutup. Bagian penutup suatu karya tulis berisi simpulan dan saran. Bagian penunjang. Suatu karya ilmiah selalu menyertakan bagian penunjang yang terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar tabel.
Diksi dalam membuat karya ilmiah. 1. Awalan di dan ke atau kata depan ditulis serangkai apabila dihubungkan dengan kata kerja dan dipisah apabila bukan kata kerja. 2. Hindari singkatan dalam penulisan karya ilmiah, begitu juga dengan spesial karakter. 3. Hindari penggunaan istilah atau kata asing khususnya bahasa Inggris. 4. Kata ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara kedua unsurnya. 5. Kata depan di dan ke ditulis terpisah dengan kata sifat dan kata benda yang mengikutinya. 6. Kata sandang, si, atau sang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Ejaan dan tanda baca dalam penulisan karya ilmiah. Ejaan dan tanda baca dalam penulisan karya ilmiah, khususnya skripsi, tesis, dan disertai harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD. Beberapa ejaan dan tanda baca dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan tanda baca titik. Penggunaan titik di akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Penggunaan tanda titik pada singkatan nama seseorang. Penggunaan tanda titik pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Penulisan tanda koma. Untuk memisahkan unsur kalimat setara yang merupakan bagian dari kalimat setara lain yang didahului kata hubung. Memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Digunakan di antara nama dan gelar akademik, serta untuk membedakan gelar akademik dari singkatan nama atau marga. Penulisan tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian kalimat setara. Contohnya, hari telah larut malam. Titik koma, Malik belum juga pulang. Penulisan tanda titik 2. Akhir pernyataan jika diikuti rangkaian setelah kata yang memerlukan pemberian. Kata hubung dalam penulisan karya ilmiah. Kata hubung dalam penulisan karya ilmiah seperti dan, dengan, serta, atau, tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya, malah atau malahan, bahkan, lagi pula, apalagi, itu pun, jangankan, melainkan, hanya, kecuali, lalu, kemudian, mula-mula, yakni, yaitu. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.